Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM O02202120 dari kelas C Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keolahragaan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Satria Yudi Gontara selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asas dan Keolahragaan. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama sejarah dan filosofi Olimpiade kuno, yang kedua gerakan Olimpiade modern, dan yang ketiga nilai-nilai Olimpiade modern. Langsung saja yang pertama, sejarah dan filosofi Olimpiade kuno. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, yaitu dewa penguasa gunung Olimpia atau Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronus, wilayah gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani, yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah lari, gulat, pentathlon, yaitu lompat jauh, lempar lembing, lari, lempar cakram, dan lempar martil. Tinju, balap, kereta kuda, pancration, yaitu gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Pada 393 sebelum Masehi, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodore I. Pada 426 sebelum Masehi, Raja Theodore II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Selanjutnya, filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang pertama, selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. Yang kedua, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental, jiwa satria. Yang ketiga, semangat untuk berprestasi. Yang keempat, kejujuran dalam pertandingan. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, terciptanya perdamaian. Yang ketujuh, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. Yang kedelapan, perhargaan tertinggi yaitu pahlawan, hadiah atau monumen. Yang sembilan, peningkatan ekonomi, transaksi, usaha, perdagangan. Yang ke-10, sukaria atau sukacita. Selanjutnya, materi yang kedua adalah gerakan Olimpiade modern dan penyebaran Olimpisme. Gerakan Olimpiade modern berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno. Baron Pierre de Coubertin atau bangsawan Prancis menggagas dan coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Game.
Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi nilai-nilai paham Olimpiade yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896, mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik, akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Untuk maksud tersebut, dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade Olympic Charter. Olimpisme sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani, badan yang sehat dan rohani, kemauan, moral, dan kecerdasan, serta mengharmonisasikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang baik pula. Visi Olimpisme adalah menempatkan olahraga di mana saja sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun suatu masyarakat yang damai dengan saling menghormati. Untuk kepentingan ini, gerakan olahraga berusaha secara sendiri-sendiri ataupun bekerja sama dengan organisasi yang terkait menciptakan kegiatan-kegiatan dalam usaha membangun perdamaian yang abadi. Paradigma Olimpisme dalam pertandingan Olimpiade, yaitu prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga untuk kemuliaan manusia dengan mengkombinasikan dan menyeimbangkan antara kualitas fisik, kemauan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. Karena Olimpisme ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya, maka diskriminasi atau perbedaan ras, suku, agama, ideologi, warna kulit harus dihindarkan dalam setiap gerakan Olimpiade. Presiden IOC 1894 sampai dengan sekarang. Yang pertama pada tahun 1894 sampai 1896 yaitu bernama Demetrius Fikelas, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Pierre de Coubertin, selanjutnya dilanjutkan oleh Henry de Ballet-Latour, selanjutnya J. Siegfried Estom, selanjutnya Avery Brundage, selanjutnya Lord Killanin, terus pada tahun 1980 sampai 2001 yaitu Juan Antonio Samaranch, pada tahun 2001 sampai 2013 Jacques Rogue, dan yang terakhir pada 2013 sampai saat ini Thomas Bach. Simbol gerakan Olimpiade modern: 5 cincin dengan 5 warna, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dengan latar belakang putih, menggambarkan wakil dari 5 benua, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Diciptakan oleh
B. Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Yang ketiga, filosofi dan nilai Olimpiade. Value of the Olympic Game mempunyai moto Citius, Altius, Fortius, yang artinya lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Diusulkan oleh Father Henry Didon, seorang guru dari Republik Dominika, salah seorang teman Baron Pierre de Coubertin. Fenomena prestasi manusia yang terus lebih membaik. Pada saat itu, nomor lompat tinggi cabur atletik pada tahun 60-an yaitu 172 cm. Yang kedua, tahun 80-an 202 cm. Yang ketiga, tahun 2000-an 235 cm. Selanjutnya, penemuan kapasitas prosesor komputer pada tahun 60-an yaitu kilobyte, tahun 80-an gigabyte, tahun 2000-an terabyte. 7 konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade. 1. Kesempurnaan dalam kinerja, excellent in performance. Yang kedua, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan. Yang ketiga, kejujuran dalam berkompetisi. 4. Rasa hormat terhadap sesama tanpa memandang perbedaan bangsa, budaya, suku maupun orang per orang. Yang kelima, pengembangan kualitas manusia. Yang keenam, kepemimpinan yang dilandasi oleh kebersamaan, berlatih bekerja dan berkompetisi. Yang ketujuh, kedamaian antara bangsa. Nilai-nilai Olimpiade. Nilai-nilai Olimpiade. The Real Olympics. Moon Dae-sung adalah seorang atlet taekwondo dari Korea. Dia ikut bertanding pada Olympic Games 2004 di Athena yang berhasil meraih medali emas. Dan juga berhasil mendapatkan Olympic Fair Play Award 2004 karena telah menunjukkan nilai-nilai Olimpis secara nyata. Sekarang menjadi IOC member. Nilai Living Excellence. Nilai-nilainya yaitu 1. Kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik. Yang kedua, berjuang hingga akhir atau pantang menyerah. 3. Fokus terhadap pencapaian prestasi. 4. Terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik. 5. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, motivasi, keinginan, dan kekuatan mental. Living Respect. Saling menghargai diri dan orang lain dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku, ras, dan bangsa, hak-hak sebagai manusia, pencapaian prestasi, atau kesuksesan seseorang. Selanjutnya, Living Friendship. Nilai-nilainya yaitu persahabatan, berempati dan bersimpati kepada orang lain, kerjasama, saling memberi, melayani, dan saling mendukung. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Olimpisme merupakan nilai universal dalam kehidupan karena mengajarkan pembinaan pribadi manusia secara terpadu antara fisik, jiwa, dan pikiran atau akal, memacu upaya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Citius, Altius, dan Fortius itu adalah moto dari Olimpiade tadi. Mendorong sikap dan karakter hidup mulia, kesempurnaan, respek, dan persahabatan, dilakukan proses yang luhur yakni melalui olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.